Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini Selasa 2 November 2021, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah harian pada saat ini, agar kami boleh mengerti akan maksud Engkau dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadikan kami berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 34 ayat 25 sampai dengan 29. Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 25 sampai dengan 29. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar, tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan,
sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Amin. Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada hari ini yaitu hujan berkat. Saudara-saudara, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan bahwa tahun ini musim hujan itu akan datang lebih awal untuk beberapa wilayah yang ada di negeri kita. Karena itu kemudian BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat, menghimbau kita juga, agar kita bisa membuat persiapan, agar kita bisa melakukan mitigasi lebih awal demi menghindari atau mengurangi resiko yang diakibatkan musim hujan. Di beberapa daerah yang rentang banjir, longsor, dan tanah bergerak dihimbau untuk segera membuat sebuah mitigasi kebencanaan. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya masih kecil, ketika musim hujan itu tiba, kami menyambutnya dengan gembira. Saya waktu masih kecil, saya masih ingat sering main hujan-hujanan, berlarian dengan teman-teman, atau bahkan sekedar main sepak bola, bola plastik dengan rasa riang gembira. Mungkin anak-anak zaman sekarang masih ada yang menyambut musim hujan dengan gembira seperti itu. Tetapi pada era sekarang ini seringkali justru datangnya musim hujan menjadi alarm bencana tersendiri. Kita tahu beberapa waktu lalu sekalipun hujan itu baru kiriman sifatnya, baru hujan di awal-awal musim penghujan, beberapa kota ada yang sudah jalan-jalannya mulai terendam. Jalan raya sudah seperti kolam renang atau seperti sungai. Daerah-daerah yang kebanjiran itu karena memang hutan yang ada di pegunungan sudah mulai gundul dan beralih fungsi. Tempat-tempat yang menjadi air resapan, daerah-daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan air, berubah fungsi menjadi perumahan-perumahan atau proyek-proyek yang lain. Sehingga tatkala musim hujan tiba, tidak dapat dielakkan, bencana menghampiri umat manusia. Saudara-saudara, hujan sejatinya adalah peristiwa alami yang diberikan oleh Tuhan, diturunkan oleh Tuhan untuk memenuhi kehidupan ciptaan, termasuk kita. Tetapi sekali lagi di era zaman sekarang, musim hujan yang datang bisa menjadi ancaman bencana. Mengapa begitu? Karena keseimbangan alam sudah terganggu. Hari ini kita membaca dari kitab Yehezkiel 34. Dan di dalam pasal ini Tuhan juga berbicara tentang hujan yang disebut hujan yang mendatangkan berkat. Apa itu maknanya, Bapak Ibu Saudara? Saudara-saudara yang terkasih, di sini Nabi Yehezkiel berbicara tentang suatu masa ketika Allah akan mengirimkan berkat-Nya yang melimpah-limpah. Yang digambarkan oleh Tuhan, dijelaskan oleh Nabi Yehezkiel bagaikan hujan yang menyegarkan umat-Nya. Umat Israel akan terlindung, akan terjamin. Mereka akan dibebaskan dari musuh mereka. Mereka akan mengalami kemakmuran, cukup makanan. Mereka akan dibebaskan dari perbudakan.
Tidak ada lagi yang mengganggu kehidupan mereka yang berasal dari musuh. Pendek kata, kehidupan mereka dipenuhi oleh berkat Tuhan. Mereka hidup sebagai umat Tuhan dan mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jadi, hujan berkat yang dipakai oleh Yehezkiel adalah kata-kata simbolis yang menggambarkan kehidupan umat Tuhan yang dilimpahi anugerah dari Bapa Sang Maha Pemurah. Hujan berkat itu adalah curahan kasih ilahi yang memuncak di dalam diri Mesias Yesus Kristus. Hujan berkat akan dialami oleh mereka yang hidupnya menantikan dan menengadah ke langit, menantikan pertolongan Tuhan. Hujan berkat itu dikatakan akan membuat taman kebahagiaan bagi umatnya, sehingga melalui eksistensi kehadiran Tuhan yang bertindak sebagai gembala dan Mesias itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hujan berkat itu akan membuat taman kebahagiaan itu menjadi subur. Dan orang yang mengalami hujan berkat itu tidak akan sia-sia hidupnya. Tidak akan mengalami mati kelaparan mereka. Tentu di dalam konteks kitab Yehezkiel, di mana kitab ini dituliskan kepada mereka oleh sang nabi untuk menghibur umatnya yang sedang berada di dalam pembuangan, di dalam penderitaan. Berita hujan berkat di dalam Yehezkiel 34 ini mendatangkan harapan bagi umat Tuhan. Di dalam konteks pembuangan, kehidupan umat Tuhan tentu mengalami penderitaan, bahkan tidak jarang di antara mereka yang mengalami kematian. Tetapi saatnya nanti akan tiba tatkala Tuhan sebagai gembala itu memerintah secara penuh di dalam diri Mesias Sang Pembebas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak akan ada lagi kawanan domba yang mati karena kekurangan makanan. Tidak akan ada lagi kawanan domba yang mati karena diserang binatang buas. Itu semuanya adalah sebuah gambaran bagaimana umat Tuhan sebagai kawanan domba Allah itu dipelihara, dijamin, dilindungi, diayomi, diberkati oleh Tuhan yang bertindak sebagai gembala. Dan itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Memang gambaran Tuhan sebagai gembala bukan hanya dijelaskan oleh Yehezkiel. Di dalam Mazmur 23 kita juga familiar dengan nyanyian Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, di dalam kehidupan umat Tuhan di mana Tuhan sebagai gembala itu akan memberikan pemeliharaan, akan memberikan perlindungan, pengayoman. Tuhan akan membuat kehidupan umat Israel yang seperti taman yang tandus itu akan berubah diganti menjadi taman kebahagiaan. Sebab jiwa yang kering akan dipuaskan oleh aliran-aliran air hidup. Hujan tangis akan diganti dengan hujan berkat, dan semuanya itu akan dialami oleh mereka yang mau hidup, mempercayakan dirinya menjadi kawanan domba Allah, di mana Bapa mengutus Yesus putranya bertindak sebagai gembala yang agung. Saudara-saudara, musim kehidupan boleh berganti, tetapi janji Tuhan selalu pasti
Firman-Nya ya dan amin pasti digenapi. Dan puncak penggenapan janji anugerah Allah itu ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang telah dimiliki dan memiliki Kristus sebagai Tuhan, Gembala dan Juru Selamatnya. Karena Tuhan akan memelihara, akan menjamin kehidupan orang percaya itu, baik secara jasmani maupun rohani, baik di dunia ini maupun sampai kepada kekekalan. Saudara, kita memang masih hidup di masa pandemi dan banyak orang berpendapat bahwa biang keladi penderitaan ini salah satunya adalah karena pandemi. Dan itu tidak salah sepenuhnya. Memang dalam banyak hal pandemi menyebabkan penderitaan. Tetapi bukankah kita juga belajar dari peristiwa yang disebut pandemi ini? Bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang yang sabar, mengikuti ritme waktu Tuhan? Bagaimana kita belajar menjadi orang yang rendah hati, yang tidak memegahkan dan menyombongkan diri, memamerkan kekuatan, kekayaan, kelebihan, kepintaran, atau hal-hal yang lain yang melekat pada kita? Bukankah melalui pandemi ini sebagai manusia biasa justru kita belajar akan kerapuhan hidup kita sehingga kita menjadi sadar memerlukan topangan tangan Tuhan seperti ranting yang tidak bisa lepas dari pokoknya. Jika kita di luar Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai domba, kalau kita terpisah dari gembala, maka akan berbahaya kehidupan kita. Tetapi sebaliknya kalau kehidupan kita di dalam dekapan erat sang gembala, maka kita akan mengalami bahagia. Saudara-saudara, seperti tanah yang tandus dan kering merindukan hujan dari langit. Sebetulnya bukankah demikian kehidupan kita sebagai manusia yang memerlukan Tuhan pembuat taman kebahagiaan? Karena itu saudara, mari kita senantiasa memandang dan mencari perkara yang di atas. Sebab segala sesuatu yang datangnya dari atas, dari langit, dari tempat kediaman Allah yang maha tinggi, itu adalah wujud berkat Tuhan. Segala sesuatu yang datangnya dari atas itu diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Namun demikian, kita juga tidak boleh melupakan, selain memandang ke atas, kita juga perlu memandang ke bawah, memandang ke sekeliling kita, supaya kita juga bisa bersyukur atas segala berkat yang diberikan oleh Tuhan. Apakah berkat itu berupa hujan rintik-rintik atau seperti hujan yang lebat? Semuanya itu adalah berkat Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan, Sang Pemberi hujan berkat, agar hidup kita tidak tersesat. Sebaliknya, agar iman kita semakin kuat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk seluruh pemeliharaan Tuhan yang kami imani dan yakini sempurna terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami supaya kami mampu memaknai setiap kehadiran Tuhan yang mendatangkan berkat bagi hidup kami. Tuhan memberikan berkat kepada kami berupa penyertaan-Mu yang mendatangkan kecukupan, kesehatan, memberikan kepada kami keadaan yang baik,
yang memampukan kami melewati masa-masa yang sulit akibat pandemi ini, yang menolong kami untuk tetap memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kami hati yang melimpah akan syukur, sehingga di dalam segala sesuatu, di dalam segala keadaan, kami masih bisa merasakan berkat Tuhan. Apakah itu berwujud seperti hujan yang rintik-rintik, atau berwujud seperti hujan yang lebat. Semuanya Tuhan anugerahkan kepada kami untuk memelihara kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang maha kasih. Karena itu di dalam kasih dan keadilan-Mu, Engkau menolong setiap umat-Mu. Engkau bertindak sebagai gembala, dan Engkau memelihara kami semuanya sebagai kawanan domba-Mu ini. Tolonglah juga anggota jemaat dan simpatisan di GKI Batu, Tuhan kiranya pelihara, Tuhan rawat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan hibur, yang tersesat Tuhan bimbing kembali, mereka yang mengalami kesendirian Tuhan hadir sebagai sahabat. Kami menyerahkan pelayanan kami di GKI Batu, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan menolong kami semuanya untuk bisa juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan Sang Sumber Hayat, kepada Tuhan Yesus yang memberi berkat. Kami berdoa melalui pertolongan dan kemurahan-Mu kepada kami di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami sekarang dan selamanya. Karena itu saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Shalom.